Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Iswayudi dari program studi S1 Teknik Elektro Offering B, mata kuliah Pendidikan Agama Islam E30 dengan dosen Bapak Muhammad Rizal Ramadan SPD MPD. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk melengkapi tugas UTS saya. Topik yang akan saya bahas adalah pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam KBBI, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, yang bahkan maramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dasar hukum. Yang pertama adalah Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 30, kemudian surat An-Nisa ayat 4, lalu kemudian surat Quran surat An-Nur ayat 24, kemudian ada hadis Nabi, lalu yang ketiga ada UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, serta kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 2. Tujuan dan fungsi pernikahan: menciptakan keluarga sakinah, berlandaskan mawaddah dan warohmah. Quran surat Ar-Rum ayat 30, lalu menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan, riwayat Bukhari, kemudian memperoleh keturunan, hadis riwayat Ahmad. Lalu yang selain tadi dijelaskan juga, satu, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup, ketiga, untuk membentengi akhlak, empat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang sahih, yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Hukum pernikahan. Yang pertama ialah wajib bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Yang kedua, sunnah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk nikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Kemudian yang ketiga adalah mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkan atau tidak memiliki syahwat sama sekali. Kemudian yang keempat ialah haram bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban lainnya. Kemudian yang kelima ialah makruh bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Kemudian yang kita akan bahas selanjutnya ialah orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau mahramnya. Yang pertama dari bagian keturunan, ibu dan seterusnya ke atas. Kemudian ada anak perempuan seterusnya ke bawah, bibi baik dari bapak atau ibu. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Kemudian di bagian pernikahan, ibu dari istri atau seorang mertua. Lalu ada anak tiri bila ibunya sudah dicampuri, maksudnya digauli atau sudah di hubungan suami istri pada layaknya. Kemudian istri bapak atau ibu tiri, kemudian istri anak atau menantu. Lalu yang berikutnya ialah persusuan. Maksudnya ialah ibu yang menyusui juga tidak boleh dinikahi, kemudian saudara perempuan sepersusuan. Lalu bagian dikumpul atau dimadu. Saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, serta keponakan perempuan dari istri. Rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama ialah calon suami. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Bukan mahram, orang yang dikehendaki, dan muayyan atau beridentitas jelas. Kemudian syarat yang kedua ialah calon istri. Syarat dari calon istri adalah bukan mahram laki-laki, lalu terbebas dari halangan nikah atau masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Lalu yang ketiga ialah wali, dan syaratnya adalah orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Kemudian laki-laki bukan perempuan atau banci,
atau yang lainnya. Lalu mahram si wanita, balik bukan anak-anak, berakal serta tidak gila. Adil dan tidak fasik, kemudian tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, serta merdeka dan bukan budak. Lalu syarat yang keempat adalah 2 orang saksi. Syaratnya berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Kemudian yang kelima ialah sigat atau ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syaratnya ialah tidak tergantung dengan syarat yang lain, kemudian tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, kemudian dengan menggunakan kata taswij atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, serta harus qabul dengan ucapan atau qabiltu nikahat taswijah. Kemudian salah satu pernikahan yang tidak sah. Yang pertama ialah, maksud saya macam dari pernikahan yang tidak sah. Yang pertama ialah pernikahan mutah, yaitu pernikahan yang dibatasi jangka waktu tertentu atau kawin kontrak. Kemudian ada pernikahan syihar, yaitu pernikahan dengan syarat barter tanpa pemberian atau mahar. Lalu yang ketiga ada pernikahan muhalil, yaitu pernikahan yang telah ditalak 3 suaminya yang dikarenakan diharapkan rujuk kepadanya. Lalu yang keempat ialah pernikahan yang ihram, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali. Lalu yang ketujuh adalah pernikahan dengan wanita kafir. Kemudian ke-8 adalah pernikahan dengan mahram, baik mahram karena pernikahan atau karena persusuan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video di YouTube tentang pernikahan dalam Islam. Siap biaya, tak siap diri, tak jadi. Tapi siap diri tanpa biaya, boleh jadi ada yang membantu. Jadi persiapkan diri, persiapkan mental, persiapkan pendidikan, persiapkan. Kalau sudah siap, insya Allah itu di Quran pun ada itu. Iya, adalah mempersiapkan diri. Nah, kalau sudah siap, Ium mau bertanding sebelum latihan. Jadi latihannya gimana? Nah, latihannya bukan pacaran loh, ya. Latihannya bukan pacaran kan? Ya, kenal. Persiapkan mental, persiapkan pikiran, ketahui bahwa ini ada tanggung jawab. Persiapkan mental bahwa
ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Ada tuh kewajiban, banyak sekali kewajiban itu. Perkawinan itu bukan cuma fungsi saja. Kita kasih fungsi budaya, harus siap. Jadi siapin mental dulu, kemudian insya Allah nanti. Insya Allah Tuhan bantu. Nah, Tapi yang penting cari dulu ceweknya. Udah ada belum? Soalnya nih judulnya aja perkawinan adalah fitrah tuh. Namanya fitrah nih tadi. oh iya. Jadi udah perkawinan adalah fitrah. Oh yeah. Alright. Perkawinan itu dua orang yang berbeda. Jenis kelaminnya, ini laki, ini perempuan, ini menyatu dengan nikah untuk berjalan bersama, tapi jangan sekali-kali melebur kepribadiannya, menuntut dari istri untuk sama suami, jangan juga menuntut suami sama dengan istri. Jangan sampai suami menyandang sifat-sifat perempuan, jangan juga perempuan menyandang sifat-sifat kelaki-lakian. Apa misalnya, Bi? Apa yang bertolak belakang tapi bisa saling menyatu? Ada ungkapan lama, tapi saya kira masih berlaku sampai sekarang, bahwa ada 3 sifat, itu Sayyidina Ali, 3 sifat lelaki yang buruk di sana. Dicatat teman-teman. Mencatat mulai detik ini. Apa gitu? Yang pertama, lelaki bagus kalau murah tangan. Oke. Perempuan buruk kalau murah tangan. Dia harus sedikit, dalam 2 tanda petik, kikir. Hemat. Nah, ya kan? Kalau laki-laki murah tangan, Murah tangan. harus loyal memberikan kepada istri. Nah, Oke.
kepada kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga. Yang kedua, laki-laki bagus kalau berani. Perempuan harus berhati-hati. Sehingga laki-laki bisa mengorbankan jiwanya demi keluarganya, dan perempuan sebelum melangkah hendaknya selalu berkonsultasi dengan laki. Itu sifat perempuan. Nah, yang ketiga itu rendah. Lelaki harus rendah hati sehingga dia tidak segan untuk membantu keluarganya, membantu istrinya, walaupun dalam pekerjaan yang dinilai orang itu pekerjaan istri. Ya kan? Nah, perempuan bagaimana? Harus tinggi hati. Sehingga kalaupun dia jinaknya bagaikan merpati. Ya, itu dulu. Sampai sekarang saya kira. Ya, istri itu harus konsultasi, jangan berani-berani sendiri. Tapi suami harus memiliki kepribadian. Oke, kan kerap kali kita kalau datang pernikahan, doa yang kerap disampaikan itu semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Secara singkat apa sih arti masing-masing? Apa itu sakinah? Apa itu sakinah? Itu ketenangan batin, ketenangan pikiran. Orang yang keluar rumah bekerja itu macam-macam pikirannya, macam-macam ininya. Dia hendaknya dengan bertemu dengan istrinya, dengan kembali ke rumah dinamai sakar dengan sakinah. Di sana dia mendapatkan ketenangan. Istri juga memerlukan ketenangan, sehingga ketika suaminya keluar rumah dia merasa tenang bahwa suaminya tidak neko-neko di luar. Itu tujuan. Jadi sakinah, ketenangan. Oke. Kalau mawaddah, Habib? Nah, orang biasa terjemahkan mawaddah cinta, sebenarnya bukan cinta, dia cinta plus. Nah, apa maksudnya? Mawaddah itu adalah kecintaan kepada seseorang, tetapi disertai dengan kosongnya jiwa dari sangka buruk. Jadi bisa jadi kita mencintai seseorang, tapi kita bersangka buruk, ragu dan sebagainya. Ya kan? Bahkan orang berkata bahwa cinta itu perlu ada semacam keraguan untuk menjalin cinta kasih. Ya toh? Tapi kalau mawaddah itu cinta sehingga tidak lagi melihat keburukan yang bersangkutan. Yang buruk pun kita anggap baik. Sama seorang ibu yang melihat anaknya yang sumbing buta sebelah. Dia tidak lihat lagi sumbingnya, dia tidak lihat lagi buta sebelahnya. Suami atau istri ketika menikah diharapkan agar terjalin antar keduanya mawaddah sehingga tidak terlihat lagi keburukan istri. Itu mawaddah. Dan itu harus diperjuangkan. Tidak bisa otomatis. Tidak bisa otomatis. Setiap orang harus sadar bahwa dia sebenarnya memiliki kekurangan. Sehingga kalau dia lihat pasangannya berkekurangan, sebelum dia lihat pasangannya berkekurangan, dia harus sadar, oh saya juga punya kekurangan. Itu mawaddah. Oke. Yang terakhir, rahmah. Rahmah itu rahmat, kasih sayang, keperihan hati. Rahmat itu definisinya rahmat, keperihan hati melihat ketidakberdayaan seseorang. Keperihan itu mendorong untuk memberdayakan. Bagaimana tanggapan mengenai uang panai atau mahar yang tinggi? Itu setelah saya menampilkan PPT dan video, apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah tidak. Oh ya, Tidak. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sesungguhnya semua kesalahan itu datangnya dari saya dan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.